Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat-ikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah Rabi, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa puasa ini kita semua diajak untuk jangan hanya berbicara saja, saya sudah puasa, saya ada puasa ini, atau saya ada puasa itu. Tetapi kenyataannya kita tidak melakukannya. Kita malah hanya mau memamerkannya supaya orang lain mengetahui kalau kita sedang berpuasa. Kita mengatakan saya puasa supaya orang lain memuji kita, dan kita akan dikatakan sebagai anak yang patuh terhadap ajaran agama. Itulah yang kita inginkan, yakni pujian. Apakah dengan pujian kita telah mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Kenapa tidak? Sebab kebahagiaan yang demikian hanya bersifat sementara. Karena pujian itu hanya saat ini saja. Ia tidak akan melekat selama-lamanya. Malah ketika satu kali saja kita melakukan kesalahan, semua pujian itu akan hilang dan diganti dengan cemoohan. Tetapi yang anehnya bagi kita anak zaman ini, kita hanya mau mencari pujian. Itulah yang kita inginkan. Karena dengan pujian itu akan membawa kita pada kebahagiaan. Sebab kita mencari kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan atau apa yang kita suka. Padahal sebenarnya kebahagiaan sejati itu berasal dari hati, di mana hati yang akan selalu merasa bahagia dalam menghadapi berbagai macam situasi di dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengancam orang Farisi yang hanya tahu mengajarkan tetapi tidak menjalankannya. Dengan begitu, kita juga diajak untuk tidak hanya berkata-kata belaka, tetapi mau melakukannya. Apa yang telah kita katakan, dan juga kali ini
Yesus menanggapi pentingnya kesesuaian antara pikiran dan perbuatan, antara yang luar dan dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka, karena hanya untuk sebuah kepentingan yang tanpa moral, yang penuh dengan kemunafikan, dan dengan motivasi untuk merebut hati orang-orang dengan kata-kata yang indah. Tuhan bersabda, ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasihat. Kita tidak memanfaatkan secara semaksimal serpian-serpian kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Pengajar atau penasihat saja hidup begitu, apalagi kita yang akan mengikutinya. Itulah kalimat yang seringkali kita ungkapkan dan kita pikirkan, bahwa mereka saja hanya tahu mengajar tetapi tidak melakukannya. Dengan itu, kepada kita dibebankan dosa ganda, yakni dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran dan nasihat mereka, dan dosa menghakimi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus memberikan porsi yang sama antara perkataan dan perbuatan, supaya hidup kita selalu mendapat kesesuaian atau kesetaraan, sehingga terciptalah sebuah kebenaran dalam hidup ini, dan akhirnya tidak akan ada lagi yang lebih berat atau lebih ringan, semuanya sama. Dan dengan sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk berhati-hati kepada orang pandai dan bijak, mereka yang hanya tahu berkata-kata tetapi tidak melakukannya. Oleh sebab itu, supaya hidup kita aman, maka Yesus menegaskan, ikutilah ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.